Di pertengahan musim MPL ini, beberapa tim sudah terlihat mendominasi di puncak klasemennya. Khususnya di MPL Indonesia, EVOS Legends berhasil menjadi juara paruh musim season yang ke-10. Tapi bagaimana dengan gelaran MPL lainnya yang saat ini sedang berjalan? So, mari kita bahas. Ya, berbicara gelaran MPL, saat ini ada 7 gelaran MPL yang sedang berjalan, seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Brazil, dan MENA. Dari semua gelaran yang berjalan, beberapa dari kalian mungkin tidak mengikuti semua MPL. Dan di video ini, gue akan bantu kalian dengan memberikan informasi dari gelaran MPL lain. Oke, yang pertama itu gue buka dari MPL Brazil season yang ketiga. Dengan ada nama RRQ di MPL Brazil merupakan salah satu opsi penggemar Mobile Legends untuk melihat perkembangan scene kompetitif Mobile Legends-nya. MPL Brazil baru selesai di minggu ketiganya, dan untuk hasil klasemen di MPL Brazil, di posisi pertama ada RRQ Akira yang bisa dibilang lagi win streak. Dari 5 pertandingan yang dimainkan, RRQ Akira bisa mendapatkan semua kemenangannya. Apalagi, dengan kembalinya romer mereka yaitu Luis ke dalam roster, ya RRQ Akira bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk di posisi keduanya, itu ada tim DreamHack. Sedikit fun fact, ternyata ada player wanita di tim tersebut, yaitu Lala, yang berposisi sebagai mid laner. Selanjutnya, di posisi ketiga itu ada tim Omega Esports dengan 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk tim yang berada di paling bawah klasemen, itu ada tim Zeus, yang belum mendapatkan kemenangan sama sekali di MPL Brazil. Selanjutnya dari MPL MENA Fall 2022 yang sudah selesai di minggu ketiganya. Ya, di MPL MENA Fall 2022 atau lebih tepatnya season yang kedua, klasemen MPL MENA di minggu keempat, di posisi pertama ada tim Thrones Esports, di posisi kedua ada tim Unique Synergy, dan di posisi ketiga ada Augiri Family. Di MPL MENA, ternyata ada juga kehadiran player wanita yang ikut berkompetisi ataupun berpartisipasi di MPL MENA season yang kedua. Jadi cukup menarik lah ya kan dengan kehadiran player-player wanita yang ikut berkompetisi di tim-tim pria ini. Lanjut lagi ke MPL Filipina season yang ke-10. Ya, bisa dibilang MPL PH merupakan pusat perhatian untuk saat ini. Karena gak bisa dipungkiri Filipina menjadi kiblat untuk meta-meta Mobile Legends. Seperti yang bisa kalian lihat, hasil klasemen MPL PH di minggu keempat, tim Blacklist Internasional pun berhasil memuncaki klasemen dengan 14 poin. Dengan kembalinya duo V-Wise, ya Blacklist kembali ke performanya yang cukup kuat di MPL PH. Sedikit fun fact dari tim tersebut, untuk merayakan juara paruh musim mereka, CEO Blacklist Internasional pun menghadiahkan sepatu Air Jordan untuk semua pemain Blacklist. Gokil nggak tuh, sepatu Air Jordan. Untuk di posisi kedua klasemen itu ada tim Onyx PH. Tim ini bisa dibilang tim yang lagi cukup kuat lah untuk di season 10 MPL PH. Walaupun diisi para pemain amatir atau lebih tepatnya dari tim komunitas, ya mereka juga bisa bersaing sama tim-tim papan atas lainnya dan berada di top klasemen. Di posisi ketiga itu ada tim Omega Esports, di posisi keempat ada tim RSG PH, dan untuk di posisi paling bawah klasemen itu ada tim TNC Pro. Lanjut kita pindah ke MPL Singapura season yang keempat. Gelaran MPL Singapura juga baru selesai di minggu pertamanya, tapi dalam minggu pertama tersebut, ada sedikit kendala teknis saat pertandingan berlangsung. Di mana, saat pertandingan pertama untuk hari kedua, mereka mengalami kendala teknis yang bisa dibilang cukup lama. Pihak panitia MPL Singapura juga mengumumkan mengenai pertandingan di hari kedua week pertama ditunda sampai 25 September mendatang. Jadi cukup jelas pertandingan di hari kedua week pertama akan dimulai lagi di tanggal 25 September. Pindah lagi kita ke MPL Malaysia season yang ke-10. Di MPL Malaysia, mereka sudah selesai di minggu kelimanya dan akan memasuki minggu ke-6. Lebih cepat dari semua gelaran MPL. Klasemen di sana pun masih sama dengan season-season sebelumnya, yang dibagi menjadi 2 grup. Untuk di grup A, tim Tondak berhasil mendapatkan poin tertinggi dengan 17 poin. Di posisi kedua ada tim HQ, di posisi ketiga ada tim SMG Malaysia. Sedangkan untuk di grup B, di posisi pertama ada tim Orange Sport dengan poin tertinggi yaitu 20 poin, di posisi kedua ada tim Homeboys, dan di posisi ketiga ada tim Red Esport.
Dan yang terakhir ini akan gue tutup dari MPL Kamboja. Nah, bisa dibilang MPL Kamboja sedikit berbeda dengan MPL lainnya, di mana tim yang memperoleh poin paling banyak, tim tersebut menjadi perwakilan dari MPL Kamboja ke M4 World Championship. Jadi simpelnya MPL Kamboja ini memakai sistem poin untuk mencari perwakilan mereka ke M4 mendatang. Hasil klasemen di minggu kelima MPL Kamboja, di posisi pertama ada tim Siosun dengan 19 poin, di posisi kedua ada tim Impunity KH, di posisi ketiga ada tim Bird Express, dan di posisi paling bawah ada tim DG Quantum yang masih belum mendapatkan poin sama sekali. Dan sekarang mereka sudah akan memasuki babak playoff. Jadi untuk babak playoff nanti, siapapun yang berhasil keluar di peringkat pertama ataupun berhasil mengalahkan semua tim, tapi penentuan untuk jadi perwakilan dari MPLPH ke M4 diambil dari hasil perhitungan poin. Jadi begitulah keseruan dari MPL lainnya yang sedang berjalan, dan kemungkinan tim-tim yang berada di top klasemen akan menjadi lawan untuk tim Indonesia di M4 mendatang. Nah, jadi siapa tim jagoan kalian di setiap gelaran MPL ini? Mungkin kalian bisa berkomentar di bawah agar kita saling berdiskusi satu sama lain di situ. Like, share, dan subscribe jika kalian suka konten gue kali ini, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye!